Apa yang kita kerjakan tadi dorongan roh. Dan saya percaya ketika roh itu mendorong, Tuhan akan bekerja. Di luar pikiran kita, di luar kemampuan kita. Dan itu kuasa supranatural Tuhan. Itu sesuatu yang kadang kita tidak bisa memahami. Tapi jika Tuhan berkehendak, maka semuanya jadi. Tinggal bagaimana kita meresponi. Dan saya berharap Pak Yusuf, istri dan anak meresponi benar. Itu anugerah sudah. Mungkin kadang kita tidak mengerti, tapi percayalah. Ya, sebab yang menuntun kita itu bukanlah datang dari dunia, tetapi datang dari surga. Siapa yang datang dari atas, di atas segalanya. Siapa yang datang dari surga, maka dia akan membawa kita pulang ke surga. Tepuk tangan. Hanya Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat utusan Allah. Dan Bapa di surgalah yang menanti kita nanti. Saya lanjutkan Bapak Ibu Saudara pembahasan kita. Bagaimana menuju kesempurnaan. Sebagaimana tadi pagi saya sudah menjelaskan kepada Bapak Ibu Saudara apa yang Tuhan inginkan di tempat ini. Karena di tempat ini adalah kerajaan imam. Kita membangun keimaman di sini. Visi 10 tahun ke depan apa Tuhan yang kami harus lakukan. Dan ternyata ada satu hal yang harus kita bangun, yang harus kita persiapkan benar-benar adalah bagaimana pengenalan akan Allah. Kita tidak hanya sebagai gereja yang memuji menyembah, tetapi gereja yang mengenal Allah, gereja yang hidup dalam roh dan kebenaran. Intelektual pengenalan kita, ya, pengetahuan kita akan Allah, itu intelektual surgawi, itu yang harus dibangkitkan di tempat ini. Bukan hanya roh saudara, karena kesempurnaan itu berbicara roh, jiwa, dan tubuh. Tubuh kita belum sempurna. Nanti setelah kita mati, kita akan digantikan dengan tubuh kemuliaan yang sempurna. Tetapi roh kita sudah sempurna. Dan roh ini akan bertumbuh menjadi dewasa. Ketika jiwa kita juga mengalami kesempurnaan. Maka kita harus mulai mengupayakan bahwa jiwa itu harus sempurna, melayani Tuhan dengan segenap akal budi. Ini yang Tuhan minta supaya kualitas kita naik. Perjalanan 10 tahun ke depan untuk melihat karya kemuliaan Allah, Tuhan sedang membentuk kita menjadi gereja yang berkualitas. Sebagaimana tadi pagi saya katakan, sudah waktunya kita mulai berubah cara berpikir kita. Kalau selama ini kita hanya peduli dengan pribadi kita sendiri. Seperti seolah-olah sepertinya benar. Begitu kita mendengar firman, kita pulang, kita dapat sesuatu dan kita mulai mengalami kebangunan rohani di dalam hidup kita, keluarga kita. Tetapi bagaimana dengan gereja? Nah, Tuhan ingin di tempat ini setiap saudara dan saya mulai berpikir bagaimana meningkatkan kualitas gereja. Kualitas gereja bukan gedung saudara. Kualitas gereja adalah personal setiap orang yang ada di dalam. Karena gereja itu adalah kumpulan dari para imam-imam. Saya sebut imam karena kita sedang bergerak dalam kerajaan imam. Ini pewahyuan yang belum dimengerti oleh banyak orang Kristen, belum mengerti. Dan saudara datang adalah sebagai imam-imam yang mengangkat tabut bersama saya.
Jadi gereja ini sebetulnya adalah satu organisme roh. Bukan hanya organisasi, bukan hanya gedung. Dan bagaimana saudara sekarang mulai berpikir meningkatkan kualitas. Jelas peningkatan kualitas ini ada di dalam cara berpikir saudara, intelektual saudara. Dan itu membutuhkan pengajaran, pengenalan akan Allah. Karena tadi pagi kita belajar bagaimana surat Hosea. Hosea 4 ayat 6 berkata bahwa umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Dalam bahasa yang lain dikatakan karena lack of knowledge, kurang pengetahuan. Inilah kelemahan kita. Kita terlalu euforia dengan yang roh. Padahal saudara, kebinasaan, penolakan Tuhan, menolak kita sebagai imam itu bukan karena penyembahan, tapi karena pengenalan. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu. Yang menolak kita. Wajar saudara, saya bilang. Kita mau jujur aja tanya anak-anak yang sekolah tanya. Mau libur apa sekolah? Kan minta libur dia. Males mah, mikir mah, capek mah. Saudara, Tuhan Yesus seorang guru. Ingat. Kita harus bersyukur ya. Juru selamat kita itu guru loh saudara. Guru itu pengajar. Jadi kerajaan surga itu tentang belajar. Dan Tuhan Yesus berkata, belajarlah kepadaku. Maka kalau kita sebagai orang Kristen tidak mau belajar. Dan kita hanya mengedepankan roh, banyak orang tersesat. Maka itu Bapak Ibu Saudara, berapa banyak orang-orang tersesat. Korban-korban dari pengajar-pengajar yang tidak pernah membangun pengajaran kepada umatnya. Umatnya hanya menelan tapi dia tidak ngerti. Karena mereka hanya disuruh menerima dari atas mimbar. Menelan mentah-mentah padahal itu tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Karena para pengajar mengedepankan yang tanda kutip roh, alam roh. Bahaya saudara. Kalau sudah ngomong alam roh, tidak bisa dibantah wong alam roh. Tidak saudara. Tuhan Yesus berkata, pergilah, beritakanlah Injil. Jadikan semua bangsa apa? Murid. Perjalanan 10 tahun ke depan harus bangkit murid. Dan Tuhan Yesus berkata, kalau kamu mentaati firmanku, kamu benar-benar muridku. Firmanku adalah kebenaran. Maka kebenaran itu yang akan memerdekakan kamu. Bukan penyembahan yang memerdekakan saudara, tapi firman Allah yang memerdekakan saudara. Katakan amin. Tidak ada penyembahan memerdekakan saudara. Ketika saya melayani orang pelepasan, saya tidak mau melayani pelepasan kecuali orang kesurupan. Dia kan gak ngerti, kita tengking saja begitu. Tapi kalau orang waras, minta maaf, waras itu sadar nih. Datang nih, Pak, saya kok merasa sesuatu aneh nih, kutuk nenek moyang kok ikut saya ya Pak. Setiap saya melakukan ini, melakukan itu selalu gagal. Padahal saya seorang guru sekolah minggu loh Pak. Datang ke rumah saudara, seorang wanita. Terus apa kerinduanmu? Tolong doa pelepasan. Oke, sebelum saya doa, ayo kita ngobrol dulu. Saya kasih pengertian firman. Tahu enggak bahwa Tuhan Yesus di atas kayu salib menyelesaikan semua kutukmu. Tapi kenapa Pak setiap kali saya mau pergi misalkan seperti tadi, naik pesawat. Begitu saya naik pesawat itu delay Pak. Saya tertawa. Delay Anda itu biasa Mbak. Apa hubungannya? Gitu ya Pak. Kamu percaya salib? Percaya. Lihat saudara, kenapa bisa begini? Dibodohi. Pengajar.
Mereka tidak mengenal. Binasa saudara, dibiarkan begitu. Enggak saya doakan pelepasan, enggak ada. Dia langsung ceria, berarti tidak ada kutuk. Tidak ada. Tinggal kamu percaya enggak salib? Percaya Pak. Kemudian saya berdoa untuk pelayanannya, pulang sukacita, balik lagi saudara. Saya pikir mau protes, bawa buah saudara. Buat apa buah ini? Saya bilang, enggak Pak, enggak apa-apa, saya bersyukur. Saudara, hanya firman yang memerdekakan saudara. Penyembahan tidak pernah memerdekakan kita. Catat, garis bawahi. Saya orang karismatik. Tapi karismatik kami adalah bukan rematik. Tapi injili. Kami berpegang pada salib Kristus. Selamanya salib sudah menyelesaikan segala sesuatu. Kita percaya. Kita nggak perlu menambahi dan mengurangi salib. Udah selesai, it finished. Telestai. Saudara, kebenaran ini belum sampai pada gereja, saya kasih tahu. Dengar pernah nggak bilang kalau penyembahan tidak pernah melepaskan saudara. Yang melepaskan adalah firman. Pak, buktinya Pak. Daud itu Pak, genjreng-genjreng, betul. Penyembahan, lari setan, betul. Balik lagi. Duh kok digenjrengi, berbeken dia. Saya percaya Allah bertata atas pujian penyembahan. Dan Allah melepaskan saudara. Tapi apa artinya dia melepaskan kemudian kembali lagi. Lebih buruk lagi keadaannya. Karena saudara tidak dibekali firman. Jelas beda saudara. Makanya Tuhan itu luar biasa. Ketika kita bergerak 10 tahun ke depan, kita sungguh-sungguh, kita mau menabur pujian, menabur penyembahan, menabur ibadah, dan menabur pengajaran. Lihat ayat ini Bapak Ibu Saudara, tolong bukakan di surat Yohanes tadi ya. Jika kamu benar-benar muridku, kamu akan menuruti firmanku. Dan firmanku adalah kebenaran. Itu catat saudara. Jangan berpikir saudara bahwa dengan pujian penyembahan kita bisa dilepaskan. Tidak bisa. Kalaupun Anda dilepaskan, Anda tidak pernah diberi pengertian, banyak orang akan jatuh lagi. Lihat saudara. Didoakan lagi, teriak-teriak, wah. Balik lagi senang, lepas, lego. Pak saya minta pelepasan Pak. Udah berapa kali kamu dilepaskan? Nah ini kira-kira ke 500 Pak. Kamu ditumpangi, maaf saudara, kaki aja gak akan lepas. Yang setuju katakan amin. Maka tadi pagi kan saya katakan gini. Justru orang Kristen, minta maaf ini sekali. Karena masa karismatik harus berubah sudah. Karismatik itu masanya sudah pindah sekarang. Bukan mengedepankan hanya karunia. Tetapi bagaimana pengenalan akan Allah. Fire itu terjadi, urapan itu terjadi ketika saudara mengenal Allah. Maka terjadi pujian penyembahan yang diurapi. Ya, Yohanes 8:31 maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya. Jikalau kamu tetap dalam firmanku, kamu benar-benar adalah muridku. 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan apa? Memerdekakan kamu. Pelayanan saya pelepasan, saya tidak melayani. Menggugah roh mereka supaya manifest, saya tidak terlalu senang. Buat apa manifest? Manifest itu dampak saja, euforia roh. Tapi tanpa kebenaran, orang yang dilepaskan akan kembali lagi. Sehingga saudara, jemaat gereja, maaf sekali lagi, yang karismatik, yang terkenal dengan bahasa roh, minta maaf, lebih banyak mengalami problem kejiwaan, goyah terus. Tapi gereja-gereja yang mungkin tidak berbahasa roh, jiwanya kuat. Karena mereka mikirnya kenceng. Firman.
Tapi diajak nyembah kayak kita, gak bisa dia. Maka itu Bapak Ibu Saudara, penyembah yang benar, itu orang-orang yang mengalami kemerdekaan. Makanya di tempat ini yang melayani, jika di tempat ini dimerdekakan, maka di bawah akan mengalami kelepasan. Kalau tim PW ini ngerti kuasa daripada kelepasan, mereka bukan sekedar hanya pandai main musik, bukan sekedar pandai menyembah, termasuk pemuji, tapi hidup mereka sudah dimerdekakan oleh karena kebenaran. Orang-orang yang sudah dimerdekakan ini ketika memuji Tuhan, maka kuasa, urapan, kemerdekaan terjadi. Penting sekali pelayanan pujian penyembahan, bukan sekedar nyanyi, bukan sekedar menyembah. Jangan pernah saudara mengharapkan hadirat Tuhan bisa menjamin seseorang untuk mengalami kelepasan permanen loh ya saya katakan. Tuhan yang memulai, tetapi kita yang kemudian memberikan pengajaran. Tapi kenyataannya saudara, kasihan gereja. Kalau acara KKR rame, pengajaran sepi. Betul? Tapi di tempat ini KKR rame, ibadah rame, pengajaran full. Tepuk tangan. Bukan berarti kemudian, oh oke Pak kalau gitu saya tak firman sajalah, sekolah Alkitab aja. Saudara, ketika engkau mengalami kemerdekaan, saudara akan mengalami kerinduan untuk menyembah. Saudara harus membangun penyembahan juga. Penyembahan yang didasari dari kebenaran. Karena saudara mengerti ketika saudara datang ke hadirat Tuhan, saudara mengerti bukan sugesti. Tadi pagi waktu kita perjamuan kudus, saya ajar umat, ayo baca. Supaya ngerti perjamuan kudus, bukan sekedar perjamuan kudus. Ayo baca firman-Nya. Itu yang Tuhan inginkan, muncul gereja penyembah sejati. Dan gereja itu siapa? Pendetanya? Tidak, semua. Makanya kembali Bapak Ibu Saudara, kalau selama ini kita pulang hanya untuk diri kita, terus bagaimana gereja? Dan siapa gereja? Bukankah kita ini gereja, kita ini kumpulan bersama-sama. Tuhan ingin visi 10 tahun ke depan 2033, saya akan membentuk kualitas saudara. Dan kualitas akan terbentuk hanya melalui intelektual. Bisa mengerti? Tanpa intelektual, intelektual itu bagaimana cara pikir saudara, pengetahuan saudara. Orang yang penuh pengetahuan, dia adalah orang intelek. Orang yang intelektual, dia punya kualitas beda. Anak yang sekolah di luar negeri saudara, berbeda cara pandangnya dengan anak-anak yang tidak sekolah luar negeri. Itu bukan berarti merendahkan yang di dalam negeri, bukan. Meskipun di dalam negeri, saya juga nggak pernah sekolah luar negeri. Kalau kita mau belajar, karena hari ini pengetahuan itu bisa diperoleh, ya, secara gratis pun bisa, dan itu akan mengubah cara pikir, cara pandang, pola hidup. Waktu di Indonesia, anak ini biasa mungkin kuper gitu. Ketika di luar negeri dia belajar mandiri. Dia kumpul dengan peradaban yang beda. Makanya orang yang belajar bahasa, orang itu pasti transfer spirit peradaban dari bangsa itu. Saudara menguasai bahasa Inggris, intelektualmu beda. Rata-rata orang yang berbahasa Inggris, dia punya grade di atas lebih lagi. Kenapa? Beda. Contoh aja Bapak Ibu Saudara, negara yang dijajah ya, oleh negara yang maju, maka negara itu ikut maju. Malaysia, Indonesia berbeda, sama-sama dijajah.
Siapa yang menjajah? Kalau penjajah ini justru membuat peradaban bagus, bagus. Tapi kalau ditekan, dipecah, diperbudak, jadinya mental budak. Jadi penting sekali secara rohani, kalau saudara mau mendapatkan kualitas kerohanian, itu bukan saja saya katakan di penyembahan. Tapi bagaimana saudara memiliki pengetahuan, firman, dan pengenalan akan Allah dan Kristus. Maka itu penting sekali Bapak Ibu Saudara untuk kita belajar kebenaran. Sekali lagi, kebenaran yang memerdekakan saudara. Jangan ditipu dengan cara kelenik, saya bilang. Korbannya sudah ada yang baru saja kita doakan itu. Gereja kok pakai cara kelenik. Kamu tahu kelenik saudara? Tahu kelenik? Kelenik itu apa? Perdukunan. Tidak saudara. Saudara kan banyak sekarang. Udahlah Pak, pokok doakan aja Pak. Ibu, kalau kamu tidak ngerti kebenaran itu tidak, kalau kamu tidak mengerti kebenaran, kamu tidak akan merdeka. Meskipun aku doakan kamu dapat jawaban, tapi tetap kembali kamu nanti pada persoalan yang sama. Tapi ketika saudara menemukan kebenaran, klik, mau persoalan apa? Ya. Jika imanmu sebesar biji sesawi, saudara tahu iman itu berbicara apa? Firman, benih. Sebesar biji sesawi firman itu akan bisa memindahkan gunung. Katakan amin. Jadi yang dibangun dua. Kebenaran, firman, dan penyembahan. Bagaimana seorang menyembah tanpa kebenaran? Tolong buka di Kisah Rasul 17. Saya ajarkan ini supaya Bapak Ibu Saudara mengerti visi 10 tahun ke depan. Mudah-mudahan Tuhan Yesus segera datang. Tapi kalau dia belum datang, Tuhan mau supaya di tempat ini, gereja ini berkualitas. Dan saudara harus mulai peduli dengan kualitas ini bersama-sama. Karena nanti Tuhan akan mengirim dari utara, selatan, barat, timur untuk datang. Untuk belajar apa? Kebenaran yang memerdekakan. Kisah Rasul 17 tolong dibuka di ayat berapa itu. Menyembah Allah yang tidak kamu kenal. Kisah Rasul 17 itu. Saya tidak dibangun oleh penyembahan loh saudara. Saya bisa begini karena saya dibangun oleh kebenaran dan penyembahan. Sebab kalau tidak, kita seperti orang yang tidak mengenal Allah. Kisah Rasul 17 ayat kita baca 22 dulu. Tolong dibantu ya anak muda di sana yang pagi bisa. Yang biasa searching tolong dibantu saya. Kisah Rasul 17 ayat 22, tolong buka. Ayo. Kisah Rasul 17. Hendro, bantu Hendro. Tolong saya disiapin kalau saya khotbah, tolong saya siapin tim media yang dibantu. Saya minta tolong, dilatih boleh, tapi tolong dibantu. Ya. Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, "Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat apa saudara? Beribadah kepada siapa? Dewa-dewa." Ya. Sangat beribadah loh saudara. Dewa-dewa ini, tolong jangan dipindah dulu. Dewa-dewa ini dalam bahasa Inggrisnya God, tapi G-nya kecil. Hampir sama. Sebetulnya L itu juga artinya dewa, sesembahan, yang disembah. Ini orang Athena sangat beribadah, bisa ngerti. Sangat beribadah itu sungguh-sungguh. 23.
Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan apa? Kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya? Mungkinkah saudara? Mungkinkah kita menyembah tanpa mengenal? Harusnya tidak mungkin. Kalaupun mungkin itu imajinasi. Bapak ibu saudara, apa yang kau sembah, engkau menjadi seperti yang kau sembah. Kalau saudara mengimajinasikan sesuatu yang kau sembah, engkau tidak kenal, maka kau menjadi seperti itu. Makanya jangan heran, ada banyak yang berkata, I am worshiper, aku penyembah, aku di pujian penyembahan. Tapi kita banyak masalah yang tidak bisa kita atasi. Dan banyak di antara kita baper, itu bawa perasaan, ketakutan, kebimbangan, keraguan. Kenapa? Lu padahal dia penyembah. Dia beribadah sungguh-sungguh. Karena ibadahnya bukan didasari dengan kebenaran. Dan fakta membuktikan siapa yang mau baca Alkitab. Oh yang penting Pak nyembah Horia Pak Sikiri Papa. Apalagi yang sudah dapat karunia bahasa roh. Horia masik karapa-rapa. Bahkan tidak ada pengajaran lagi. Di gereja sudah tidak ada pengajaran, yang ada pokoknya ibadah. Ibadah tanpa pengajaran, ibadah tanpa kebenaran. Ya ini apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya. Itulah yang kuberitakan kepada kamu. Tuhan tidak mau Bapak Ibu di tempat ini semua yang bersama saya. Saudara melakukan pujian penyembahan tanpa mengerti. Sia-sia. Saudara tidak akan pernah mengalami kemerdekaan. Saudara tidak pernah mengalami breakthrough dalam diri saudara. Apa sih breakthrough itu dalam diri saudara? Saudara saya kasih tahu, breakthrough itu terobosan. Terobosan dalam diri kita ketika kita menjadi solusi. Dengar, ketika kita menjadi orang yang bisa memecahkan masalah. Anda adalah orang yang memberi solusi. Itu baru breakthrough. Persoalan apa saja, karena sudah tahu kebenaran. Saudara bukan problem maker, tapi saudara adalah problem solving. Tepuk tangan. Apa itu Pak problem solving? Itu sose solo rasanya. Problem itu masalah, solving itu pemecah. Kalau saudara bisa begitu, Anda breakthrough. Breakthrough itu bukan tokomu rame, bukan. Breakthrough itu bukan sesuatu yang material. Tapi breakthrough, kamu sudah bisa jadi problem solving. Siapa di sini sudah mencapai, saudara menjadi pemecah masalah. Dan saudara bukan problem maker, pembuat masalah. Angkat tangan. Yang belum saya ajar, stay tempat ini aja. Saudara, kita tidak sombong loh ya saudara. Saya tidak sombong. Tapi seorang hamba Tuhan, dia membawa kunci kerajaan surga. Dan kunci kerajaan surga bukan simsalabim abrakadabra. No. Saya bawa firman Tuhan. Karena firman itulah kebenaran. Dan kalau saudara menerima kebenaran, engkau dilepaskan, engkau dimerdekakan dari semua ikatan roh-roh dunia yang miskin dan lemah. Katakan amin. Itu breakthrough. Tuhan mau di tempat ini semua jemaat mengalami breakthrough. Maka tidak akan pernah terjadi saudara, jemaat, tim saya, imam-imam yang bersama saya kalah dengan masalah. Hai masalah,
di mana sengatmu? Sengat maut sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dan dia telah memberikan kemenangan. Kita selalu berjalan dalam kemenangannya. Katakan amin. Kemenangan itu bukan keberhasilan, bukan. Kita bisa gagal, kita bisa tetap rugi, kita bisa tetap sakit dan belum sembuh. Tapi kita tetap menjadi penyembah Tuhan. Kita tetap melayani Tuhan. Kita tetap beribadah. Kita tetap memuji Tuhan. Katakan amin. Itu kemenangan. Makanya kita tidak pernah takut, saudara. Hai masalah, di mana kamu? Hai maut, di mana sengatmu? Kalau saudara masih takut dengan masalah, belum breakthrough kamu. Kenapa kamu belum breakthrough? You are lack of knowledge. Saudara kurang pengetahuan. Kenapa kurang pengetahuan? Kamu tidak mau belajar. Penting Bapak Ibu Saudara. Minimal saudara mendengarkan apa yang saya ajarkan terus dan baca Alkitab. Dan terus saya berikan pengajaran hari Selasa, belajar. Karena saya bisa begini karena belajar. Dan belajar saya tidak punya gelar saudara. Dan saya bertahan tidak punya gelar STH. Saya tidak punya gelar saudara. Saya bertahan. Supaya mendukung saudara-saudara yang tidak punya gelar pun, saudara tetap bisa belajar oleh pimpinan Roh Kudus dan dipimpin oleh seorang gembala sidang, seorang pengajar, saudara punya pelatih, harus punya. Sekarang saudara mengerti, apa persoalan saudara? Cari kebenaran. Boom, bukan cari perasaan. Bukan cari pendeta pinter doa, tidak perlu. Ketika saudara membaca Alkitab, mendengar khotbah, di situ firman berbicara, rema dalam hatimu dan kau berkata, yes, inilah jawaban. Hari itu engkau dimerdekakan dan engkau kuat selama-lamanya. Dan bahkan saudara bisa memerdekakan orang lain juga. Oleh firman yang saudara terima, Anda berikan, maka kelepasan terjadi. Kemenangan juga terjadi. Katakan amin, katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Kembali ke Filipi 3. Pembahasan ini panjang saudara. Karena saya bersyukur Tuhan itu selalu memberikan apa yang kita rindukan. Di Hosea dulu ya. Orang pikir bahwa penolakan Allah itu hanya karena dosa. Tapi yang saya baca di ayat ini lebih parah karena Tuhan katakan aku menolak engkau menjadi imam. Loh, lah di sini kan saya bangun imam dong. Saya kan membangun imam. Wah, berarti Tuhan mau apa nih? Ajar imamku. Makanya saudara harus mulai malam hari ini. Yang tadi pagi saya tidak sampaikan. Saudara harus punya namanya disciple spirit. Saudara punya roh yang mau dimuridkan. Saudara harus punya spirit untuk belajar. Saudara punya roh untuk diajar. Minta. Karena surat Yesaya, tolong cari ya. Surat Yesaya berkata apa saudara? Carilah pengajaran dan kesaksian. Makanya doa di surat apa? Berikan aku telinga seorang murid. Tolong cari ya. Searching aja, telinga seorang murid. Lidah seorang murid. Penting sekali Bapak Ibu Saudara. Kegagalan kita sebagai umat pemenang karena kita mengedepankan penyembahan lebih daripada pengenalan. Padahal yang Tuhan cari adalah pengenalan, bukan penyembahan saja. Yesaya 54, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang
murid. Supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat. Udah ngerti sekarang? Gak perlu belajar ilmu. Ilmu apa di Kristen itu? Wow, supaya Pak saya doakan orang-orang kejet-kejet kelepasan. Percuma saya bilang. Dia kejet-kejet pelepasan, sebulan lagi kumat saya bilang. Saya ini tidak pernah sejak bertobat dilayani pelepasan. Dan saya tidak mau dilayani. Karena saya ketemu Tuhan Yesus. Dan saya percaya ketika saya menerima Tuhan Yesus, semua perdukunan saya hilang. Saya makan saudara. Dikasih dukun apapun. Ya, bunga kantil lah, serbuk keluar dari tangan seorang tersohor sudah almarhum di India. Keluar dari tangannya, serbuk loh saudara. Ini nyata, saya makan. Minuman dari Jompa Jampi, saya minum. Saya tidak pakai susu, saya tidak pakai. Apalagi yang belum saya minum. Terus saya didatangi orang. Bapak tulis form, apa yang pernah Bapak lakukan dulu? Oh ya nang dukun saya dulu. Tok tulis. Oh perlu pelepasan, apa pelepasan saya bilang. Saya nggak mau latah saudara. Karena saya mengerti kebenaran. Nah orang kan nggak latah toh. Oh Bapak berarti kutuk nenek moyang ya. Oh kutuk nenek moyangmu dulu itu begini-begini. Nurun kamu mesti dilepaskan. Takut toh saudara. Dan jemaat takut ikut. Dengar saudara, antikris itu guru palsu. Harusnya orang yang ketakutan dengan kutuk bukan cuma didoakan. Diajar kebenaran. Sehingga saya berkata, kenapa saya harus dilepaskan? Semua sudah saya minum. Dan saya tidak perlu minta maaf muntah-muntah. Saya paling tidak seneng. Pelayanan pelepasan orang disuruh muntah-muntah. Tumpahkan semua. Wis entek kira ososku metu kabeh iki. Onde-onde ta. Kok seneng gitu loh, pelayanan pelepasan kan gitu. Wah, durian keluar. Wah, Bapak kena kutuk durian ini berarti. Oh modelmu, tadi saya beli durian montong ini harganya 500.000. Mbok doakan, mbok paksa muntah. Lah kenapa Bapak muntah? Ababmu itu loh yang enggak membuat saya muntah. Habis makan pete doakan orang. Ya toh, saya suruh, Masih bersama saya? Pak Yan sama Bu Suan pasti mengetahui hal ini toh. Lucu enggak? Hari ini dia keluarin durian, besok semongko. Besok lusa dikeluarkan lagi nongko 1 buah itu. Tidak, ajar. Ketika dia diajar, firman Tuhan sendiri yang memerdekakan dia. Dan selamanya dia benar-benar merdeka. Ada ayatnya. Bahwa di dalam Kristus kamu benar-benar merdeka. Tidak usah takut. Dan saya ditentang loh saudara, sama orang-orang yang pelayanan pelepasan. Pak Febi menolak pelepasan. Saya sempat sampai orang itu keluar dari tempat ini. Saya bilang no. Dulu ada di tempat ini anak-anak muda mulai mempengaruhi orang. Loh kalau orang minta didoakan enggak apa-apa. Tapi jangan paksa orang harus dilepaskan semua. Termasuk saya saudara. Pak Febi ini dulu ikut karateka. Kan saya karateka dulu. Saya lihat Pak Febi ini masih ada roh bela diri. Loh, sungguh loh saudara. Sungguh, Mas Yusuf kayak gitu loh. Saya gembala, ini orang datang ke saya. Ikut pelayanan, loh saya mau dilepaskan. Pak Febi itu kan saya senang cincin saudara sebetulnya. Tapi ya saya gak mau terlalu pakai. Saya senang batu mulia soalnya. Waktu itu saya pakai batu merah gitu. Saya senang dikasih orang Kalimantan. Saya senang kalau lihat merah itu. Saya pakai, waduh Pak Febi kalau pakai merah panas Pak Febi. Panas. Cocok hijau.
Untung loh saudara, saya ini kerang saudara. Untung saya ini punya firman. Orang yang punya firman, gereja yang penuh firman, semua roh asing di tempat ini, benih asing, tanaman asing akan dicabut sampai akar-akarnya, akan dibersihkan. Bukan oleh pujian penyembahan, firman. Jangan pernah disusupi apapun, kurang ajar itu. Dan akhirnya keluar dari tempat ini, karena dia tidak terima. Saya menolak dan saya marahi. Mulai hari ini jangan suruh jemaat pelepasan. Saya tidak mau. Anak-anak muda didatangi. Dikorek semua luka lama. Ya keluar semua saudara. Bodoh enggak? Bodoh. Di gereja Presbyterian, gereja Protestan, gereja Injili. Tidak ada seperti itu. Padahal mereka tidak bisa bahasa roh. Tidak punya karunia bahasa roh. Karena karunia bahasa roh itu bukan tanda kepenuhan roh. Tidak ada, itu karunia saudara. Kepenuhan roh hanya bisa didapat oleh karena pengenalan akan Allah. Oleh firman Allah yang penuh dalam hidupmu. Amin. Kalau orang Jawa yang saudara bilang, Anda punya ilmu. Isinya ada. Kalau perdukunan, itu tidak ada sekolah saudara. Dia pakai spirit lain masuk. Tapi kekristenan, Anda harus diisi oleh firman. Sebab Roh Kudus, tolong cari ya, sampai tidak nemu, tidak usah pulang sampai besok pagi di sini kamu. Harus baca, saya pingin anak muda kita, anak muda yang penuh firman. Juga mereka bisa bahasa roh. Karunia, menolong. Karunia itu menolong. Bisa piano tadi pagi saya katakan, menolong kok saudara. Tapi berbeda dengan karakter. Karakter hanya bisa diubah oleh kebenaran. Roh, ini sebentar. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Finish, betul? Merdekakan, benar-benar merdeka. Nah, Roh Kudus disebut roh apa? Itu di Yohanes 14 maybe. Ya. Roh Kudus disebut roh apa? Kebenaran. Jadi kalau orang kepenuhan roh, karena dia kepenuhan kebenaran. Dan kebenaran itu adalah firman. Jadi kalau saudara tahu nggak Galatia 5 ayat 19-20? Galantin yang tahu saya Pak, kalau Galatia enggak tahu saya. Saudara, Anda tidak pernah kepenuhan roh. Galatia itu di mana sih Pak Galatia? Saya kok pernah dengar ya. Loh, kamu ikut Pak Febi berapa lama? 10 tahun. Kamu nggak pernah baca firman. Terus kamu denger enggak itu? Ya kalau ngomong Galatia, ilingi Galantin nih Pak. Udah Kolose tahu. Kolose saya tambah enggak tahu Pak. Koloke tahu saya. Saudara hati-hati loh ya, saya katakan. Ya, bukan ayatnya ini, bos. Bukan ini, aku cuma ngomong aja. Yang itu roh kebenaran itu loh. Roh Kudus adalah roh kebenaran. Jadi Bapak Ibu Saudara sekarang ngerti ya. Kalau saudara pingin kepenuhan roh, ingat sekarang. Ingat. Saudara harus penuh firman. Di mana firman? Alkitab. Dan Alkitab akan diajarkan oleh gembala. Cari gembala yang benar. Jangan sembarangan masuk gereja, Anda tahu gembalamu. Harus kenal gembala. Karena gembala harus punya pengajaran dan kesaksian hidup. Kalau gembalanya masih khawatiran, masih takutan, masih bingungan, masih bimbangan, masih raguan, gak usah. Kita bukan ikut dukun. Katakan amin. Tapi ikut kebenaran. Dan kebenaran itu progresif Bapak Ibu Saudara. Tahun 98 saya ketemu Tuhan Yesus dan sekarang berbeda. Perbedaannya di mana? Oh perbedaannya dulu kalau Pak Febi nyembahnya cuman umi-umi. Sekarang apa itu perbedaan? Tidak.
pola pikir. Pengenalan akan Allah membuat kualitas Anda berbeda. Roh Kudus adalah kebenaran. Cari di rumah sendiri ya. Berapa? Yohanes 16:13. PR ya Debbie, anak-anak muda, latih firman. Tetapi apabila ia datang yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Tolong di ayat sebelumnya 12, di Yohanes 14 itu dikatakan bahwa roh itu disebut roh penolong, roh penghibur. Kenapa saudara mendapatkan penghiburan? Karena saudara mengenal kebenaran. Jangan pernah saudara gini dia, kelirunya kita itu gini. Kita ini sugesti, oh Roh Kudus turun. Aduh dihibur aku. Dihibur apa? Ya kalau terapi kesehatan ada sekarang, saya bisa menerapi saudara, itu terapi kesehatan, itu mengikuti saya. Hanya mudah H, saya ngomong H ada H, 2 HH, 3 HHH, gitu aja. Sampai semua ikuti saja. Jadi kalau pertama apa coba? HHH, 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 terus HHH. Anda akan tertawa pasti. Itu terapi. Ada banyak orang stres dan ada suruh no. Bukan itu. Anda kan pikirnya begitu toh. Holy laughter katanya. Oh kenapa holy laughter? Kepenuhan roh. No, bukan kepenuhan roh. Kita sekarang ngerti toh. Makanya kenapa teman-teman kita Protestan lihat kita gila. Saudara lihat di YouTube toh, wong nyanyi sambil ginjal-ginjal. Loh itu di Afrika. Di Afrika. Mosok nyanyi sambil. Saya kadang lupa, udah gini pulang kok jarem oh ya. Gak ngerti wis untuk umur ya. Gregetan aku. Di sini berubah loh ya. Udah ndak usah aneh-aneh. Itu bukan kepenuhan roh. Kesurupan ya betul. Loh bener loh, ini dikomplain, ditertawai oleh teman-teman kita Protestan. Kebablasan, kalau saudara bahasa roh ya bahasa roh. Bahasa roh yang wajar Korea. Karena apa? Roh itu tunduk kepada nabi. Roh nabi tunduk pada nabi. Jadi saya nggak usah gini-gini ya bisa. Tahan dong. Masih bersama saya enggak? Lah kalau cuman gitu, aduh. Minta maaf saudara, dangdutan aja iso ngono. Bisa ngerti saudara? Saya enggak mau visi 10 tahun ke depan saya ajar saudara secara roh, saudara jadi orang kesurupan begitu. Jadi ini yang namanya kepenuhan roh, Anda punya kesadaran benar tentang kebenaran. Karena Roh Kudus itu menghibur saudara. Dengan apa dia menghibur saudara? Kebenaran. Maka itu Yohanes 16 ayat 19 tadi berkata, kalau ia datang, tolong buka tadi yang Yohanes 16:13. Tetapi apabila ia turun atas saudara, yaitu roh apa? Kebenaran. Di mana kebenaran sekarang? Firman. Berarti Roh Kudus itu roh firman. Sekali lagi itu bukan berarti kita kemudian udah Pak nggak usah pakai bahasa. Oh jangan salah. Bahasa roh itu menolong saya.
Karena ketika saya berbahasa roh, roh saya yang menyembah. Roh saya yang berdoa. Connect saya saudara. Supaya kebenaran semakin nyata. Karena untuk mengerti kebenaran seseorang tidak bisa menafsirkan dengan akal budinya sendiri. Tapi harus dengan pimpinan roh gitu loh. Tapi jangan saudara berpikir bahwa orang yang begini-begini kemudian wah sampai gini. Kepenuhan roh tidak, kesurupan. Dia tidak bisa mengendalikan diri dari roh asing toh itu. Dan di Nigeria lihat, di Nigeria semua sudah orang lihat, aduh saudara ini udah kacau, gak ada ketertiban. Tapi bukan juga kita udah ya toh, roh aja, firman tidak atau firman aja sampai sepi gereja ini. Nggak ada rasa, padahal kita 1000 rasa. Sepi, angker saudara, bukan begitulah. Tapi kita harus didasari oleh kebenaran. Ia akan memimpin kamu. Tolong pemusik ya. Saya akan lanjutkan terus saudara. Nanti di pengajaran saya akan terus bawa saudara. Untuk supaya saudara memiliki kualitas. Sebab saudara dengar ya. Tadi pagi saya katakan kenapa sepatu Nike itu mahal. Harganya. Dan dicari seluruh dunia. Karena apa? Dia dibuat dengan bahan kualitas. Kualitas hanya bisa diperoleh dari intelektual. Tuhan mau di tempat ini bangkit intelektual rohani. Itu yang namanya spiritual wisdom. Itu yang namanya kecerdasan rohani. Wah, saudara akan punya kualitas dan gereja ini punya kualitas. Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Kebenaran apa? Firman. Berita firman. Tanya firman tentang apapun. Makanya talk show, kenapa saya berani talk show? Karena saya punya kebenaran. Saudara mau tanya tentang apa? Tentang kebenaran. Di Alkitab sudah dibuka semua. Tuhan Yesus yang mengajarkan. Akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Amin. Ia akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Jangan pakai perasaan kalau dalam kekristenan. Pakai firman. Rasanya Pak, rasanya apa? Gak ada rasa apa-apa di gereja. Rasanya saya enak. Loh kok rasanya enak? Makanya banyak penyesat toh. Rasanya di sini kayak surga. Ya Yusuf ya. Rasanya kayak surga padahal rokok itu. Anda enggak tahu. Karena rasa. Hei, kekristenan bukan rasa. Kekristenan adalah kebenaran. Katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Kalau saudara berdoa, Tuhan pimpin aku, penuhi aku dengan rohmu, maka Tuhan akan membawa saudara akan haus dan lapar akan firman. Kembali ke Matius tadi. Tolong siapkan hati untuk perjamuan kudus ya. Matius, tadi yang Yohanes, saya selesaikan dulu. Apabila ia datang yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Dari mana hal yang akan datang? Kebenaran. Bukan tafsiran. Apa yang dikatakan Alkitab tentang yang akan datang. Katakan amin. Dan kebenaran itu firman. Saya berharap malam hari ini walaupun saya belum membedah Filipi. Tapi nanti saya lanjutkan di Selasa hari pengajaran, Kamis juga, nanti Minggu juga. Supaya di tempat ini saudara ditemukan menjadi penyembah-penyembah yang benar. Yang menyembah dalam roh dan kebenaran. God bless you all. Kore pasyakara papa.